setelah sempat ditahan selama 1 kali 24 jam di Mapolsek Dungingi sebagai bentuk pembinaan. Satrio pun kembali ke pangkuan sang ibu dengan berjanji tidak akan memukul ibunya lagi. Dua pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten berduel di lapangan sepak bola dan disaksikan oleh teman-temannya. Parahnya lagi, pelajar lain yang berada di lokasi terlihat menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah rekannya yang coba melerai. Perkelahian antar dua pelajar ini berujung pada penangkapan Polres Pandeglang. 3 orang diamankan beserta sejumlah senjata yang digunakan saat berkelahi. Hasil pemeriksaan, perkelahian dipicu ketidakpuasan salah satu pelajar yang dianggap kalah dalam perkelahian sebelumnya hingga menantang lawannya untuk duel ulang. Setelah disita, senjata api yang digunakan pelajar tersebut juga ternyata adalah korek api, sementara sajam yang digunakan jenis parang. Ketiga pelajar yang diamankan selanjutnya akan dibina agar tak mengulangi aksi serupa yang membahayakan. Preman-preman ini mau mengambil Wilman sendiri. Video amatir merekam aksi sekelompok preman naik kapal tukbot penarik tongkang batubara di Sungai Barito. Para preman memaksa ABK kapal untuk menyerahkan BBM jenis solar dengan ancaman akan dilukai. Namun saat para preman akan menurunkan jerigen solar ke perahu mereka, para ABK langsung melakukan perlawanan mengusir agar preman segera turun dari kapal. Woi turun, berani-berani jangan curi. Seolah tak jera, 3 hari setelah kejadian, kelompok preman yang sama berupaya kembali menghadang kapal tukbot tersebut untuk balas dendam. Lagi-lagi upaya mereka gagal karena di kapal tukbot tersebut ada sejumlah polisi yang berjaga hingga mengeluarkan tembakan peringatan. 7 orang preman diamankan, sedangkan 2 orang yang diduga menjadi otak pemerasan masih diburu polisi. Aparat kepolisian tim Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek rumah seorang penjamret di perumahan Kodam 3 Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Usahanya mengelabui petugas bersembunyi di belakang rumah tak membuahkan hasil. Polisi pun langsung merangsek masuk ke dalam rumah pelaku yang diketahui bernama Reski, usia 32 tahun. Dari pengakuan, pelaku telah beraksi berulang kali di Kota Makassar dan menyasar wanita yang berjalan kaki pada malam hari. Hasil pengembangan, polisi akhirnya juga mengamankan seorang penadah barang curian. Orang di atas, Pak. Di atas mana? Di kota. Di kota siapa namanya? 2, berapa TKP-mu di sini itu? Yang kau jambret sama yang kau itu? 2 ini. Bawa lari. 2. Sebelumnya aksi penjamretan pada malam hari terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Aksi pelaku menarik handphone seorang wanita yang sedang berjalan bersama anaknya membuat keduanya terseret di aspal. Kini para tersangka terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Seorang remaja asal Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, jadi bulan-bulanan warga usai kepergok pencuri motor bersama rekannya. Dalam kondisi babak belur, pelaku diinterogasi warga untuk mengakui perbuatannya. Aksi main hakim sendiri berhenti setelah polisi tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku. Sebelumnya, aksi pelaku terekam CCTV saat mencuri sepeda motor milik warga di depan rumahnya. Pelaku nekat mencuri lantaran melihat kunci sepeda motor milik korban menempel. Motor incaran diambil oleh teman pelaku, namun ia tak sempat kabur lantaran dipegangi oleh istri korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan ditangkap warga. Dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kendaraan pelaku
diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Sidoarjo. Satu pelaku masih dalam pengejaran, namun sepeda motor milik korban sudah berhasil diamankan polisi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Seperti yang satu ini, pemirsa, diduga mabuk. Kelompok pemuda di Kota Metro Lampung terlibat kericuhan di sebuah acara organ tunggal. Ya, akibat peristiwa tersebut, 1 orang dinyatakan tewas usai mengalami penganiayaan. Kericuhan sekelompok pemuda yang dipengaruhi minuman beralkohol terjadi di sebuah acara organ tunggal di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Diduga kericuhan dipicu hanya karena saling senggol. Akibatnya seorang pria bernama Agustino dinyatakan tewas dengan luka pukulan di wajah, punggung, hingga leher. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, polisi akhirnya menangkap 4 orang tersangka serta 1 tersangka lain yang dinyatakan DPO. Setelah adanya kejadian pengeroyokan, kemudian terjadinya penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia, yang disebabkan adanya hiburan malam atau organ tunggal yang tepatnya di Kota Metro. Nah, sementara ini untuk para pelaku sudah kita amankan. Ya, sementara untuk korban masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang diamankan di sel tahanan Mapolres Kota Metro dijerat pasal pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Ya, lagi-lagi di Kota Jakarta, pemirsa, marak aksi tawuran yang berujung hilang nyawa. Kali ini berada di kawasan Jakarta Timur, di mana seorang warga tewas tertabrak kereta saat tawuran di rel kereta. Ya, ini warga mendesak polisi agar rutin menggelar patroli lantaran tawuran rutin berulang setiap pekan. Lagi dan lagi tawuran antar pemuda di Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur pecah sejak Minggu pagi. Tak hanya di ruas jalan, pertikaian 2 kelompok remaja ini melebar hingga ke area rel kereta api. Selain mengganggu arus lalu lintas, tawuran juga menarik perhatian warga sekitar. Tak hanya kalangan dewasa, banyak pula anak-anak di bawah umur yang menyaksikan langsung contoh negatif yang ditimbulkan dari tawuran ini. Bahkan tak sedikit orang tua yang terpaksa menarik anaknya menjauh dari lokasi tawuran agar tidak terpancing atau justru menjadi korban salah sasaran. Karena kita juga nggak tahu, cuman saya mohon dari pihak aparatur negara, pihak lain dari Kapolsek Sawit dan Kapolsek Gabung, tolong lebih bertindak lebih tegas lagi terhadap remaja-remaja yang selalu tawuran di setiap hari. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya meredakan ketegangan dari kedua belah pihak. Selain melepas tembakan peringatan, aparat juga melakukan tindakan persuasif ke warga. Buntut dari tawuran ini, 1 orang yang terlibat tawuran tewas tertabrak kereta jurusan Jatinegara Buaran. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi terhadap tewasnya korban. Dari pihak seberang sini itu melemparkan batu ke arah sana, ke arah lawan. Iya. Nah, sedangkan udah diperingati nama warga, security sama teman-temannya itu dia masih nggak ngegubris. Akhirnya ketabrak, kepental sekitar 15 meter, 20 meter. Menyoal tindak tawuran yang terus berulang di Jakarta, kondisi ini seakan jadi hal yang lumrah terjadi. Sebagai catatan, setiap pekannya tawuran terjadi di sejumlah titik kota yang tak lagi menyandang titel sebagai ibu kota. Kalau lagi tawuran itu perlu keamanan polisi. Ya khawatir kalau ngelihat udah yang ada apa, udah yang kena gitu, kena senjata tajam itu yang meresahkannya gitu. Ya jangan sampai lah, ngapain, nggak ada untungnya juga ya kan. Ya udah begitu, apa sih yang diributin sekarang ya kan. Bukan zamannya lagi sekarang, apa sih konten-konten itu nggak penting ya kan. Gaya-gayaan itu nggak penting juga gitu ya kan. Ya gini ya, namanya kita kan sekarang tinggal di Jakarta.
Ini macet jalanan normal aja kan bikin kesel kan, apalagi ditambah tawuran kayak gitu. Jadinya kan misalnya kita ada aktivitas kemana gitu kan, jadinya kayak lalu lintas keganggu. Terus kita yang nggak ada urusannya sama yang kayak gitu jadi ikut ada kena iya. Kian maraknya aksi tawuran jelas perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya setiap kejadian memiliki pendekatan yang lain karena setiap tawuran memiliki pemicu dan cara penyelesaian yang berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pencuri spesialis toko pakaian yang telah membobol 27 toko ditangkap polisi di Pekanbaru Riau. Atas perbuatannya pemirsa, kedua pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Terima kasih Pak Polisi. Dua pencuri spesialis toko pakaian di wilayah Riau dan Sumatera Barat ditangkap polisi di Pekanbaru Riau. Kedua pencuri berinisial RF dan F adalah kakak beradik yang telah beraksi sejak 2 tahun lalu dan membobol 27 toko pakaian dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Salah satu aksi yang terekam CCTV, 2 orang pencuri datang ke salah satu toko pakaian di kota Pekanbaru menggunakan mobil pribadi. Keduanya langsung beraksi mencongkel kunci gembok toko menggunakan peralatan linggis dan obeng. Setelah berhasil merusak kunci gembok, pelaku merangsek masuk ke dalam toko. Kedua pencuri langsung beraksi menjarah semua pakaian yang terpajang di dalam toko dan kemudian membawa kabur dengan mobil yang digunakan. Dari hasil rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan menangkap keduanya di Kabupaten Kampar Riau. Dia melakukan pengintaian di siang hari, kemudian melihat ada toko, kemudian malam hari, dini hari mereka lakukan pembongkaran. Dia dengan merusak gembok, kemudian mencongkel, kemudian dia membuka dan membongkar tokonya. Mobil sudah menunggu, kemudian mereka mengambil isi pakaian toko yang berupa pakaian-pakaian di dalam mobil. 1 orang berjaga di luar untuk memantau situasi yang ada di. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita ratusan helai pakaian hasil curian beserta 1 unit mobil yang digunakan untuk mencuri. Saat ini, kedua pencuri ditahan di Polda Riau dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Rizky Ananda, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini disergap tim Reskrim Polsek Sukarame saat sedang asik bermain judi online. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan senjata api rakitan dari dalam tas milik pria berusia 34 tahun itu. Pelaku mengaku senjata api rakitan tersebut didapatkan dari rekannya yang digadaikan kepadanya. Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa badik dan 1 buah ponsel yang di dalamnya terdapat 5 akun judi online. Penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang resah dengan adanya praktik perjudian online di bengkel tersebut. Pelaku diamankan ke Polsek Sukarame, sementara rekan pelaku sebagai pemilik senjata api rakitan tersebut dalam pengejaran polisi. Seorang perempuan Parubaya yang juga sebagai pemilik toko sembako menjadi korban pencurian dan kekerasan saat hendak pergi ke pasar di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Pelaku melakukan kekerasan dengan cara menyayat tangan korban dengan cutter. Korban yang tak berdaya langsung tergeletak lesu, sementara pelaku kabur membawa tas korban. Diduga pelaku sudah membuntuti korban sedari ia keluar rumah. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian Polsek Batu Nunggal langsung menuju TKP mengejar pelaku. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pria lanjut usia berinisial T menjadi pusat kerumunan warga. T diikat kedua tangannya karena kedapatan maling burung di sangkar yang berada di dalam pekarangan rumah warga. Warga mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di sekitar pemukiman sebelum akhirnya kepergok mencuri. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Buser Polsek Durensawit yang menyambangi lokasi mengamankan pelaku ke Polsek Durensawit berikut barang bukti curian.
Pemirsa, seorang penculik anak ditangkap warga di Bantul, Yogyakarta. Penculik ini tidak menjadi bulan-bulanan masa yang emosi karena polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Seorang wanita tertangkap oleh warga setelah ketahuan menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Kejadian berawal saat penculik berpura-pura menanyakan arah jalan dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor guna menunjukkan arah jalan. Sampai ke bawah kandang ayam, bawah sendiri. Nenek korban yang melihat cucunya dibawa kabur perempuan yang tidak dikenal, kemudian berteriak minta tolong dan mengejar pelaku. Dibantu sejumlah warga, nenek tersebut berhasil menghentikan penculik dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku. Sejumlah warga sempat emosi karena saat ditanya pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga yang marah. Bingung, nggak jati ya pipit. Terus ngejar? Langsung lari. Ngejar? Ngejar, jauh di sana kok Pak. Berarti sempat kejar-kejaran ya? Sempat kejar-kejaran. Terus waktu berhenti langsung merebut ya? Enggak, merebut. Dari keterangan yang didapat, penculik ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang menderita gangguan jiwa. Meski begitu, untuk memastikan kondisi kejiwaan, polisi membawa pelaku ke rumah sakit untuk diperiksa. Untuk sementara dari pihak keluarga maupun kepala dusun, di situ menyatakan bahwa itu ada gangguan. Namun dari pihak kepolisian itu akan terus dilakukan pemeriksaan di Sarjito pada tadi malam atau pagi ini untuk observasi lebih lanjut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Hanya karena meminta buka blokir nomor ponsel kepada suaminya, seorang ibu rumah tangga tega menyekap dan menganiaya anak kandungnya di Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan polisi setelah dilaporkan oleh sang suami melalui video penyekapan yang dikirimkan oleh istrinya. Ya, bukan dalam laporan saya. Adik saya yang melaporkan. Bukan. Tidak boleh sampai anak yang masih di bawah umur, itu kita jaga. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat mendatangi sebuah rumah kontrakan atas laporan adanya tindakan penganiayaan dan penyekapan anak berusia 11 tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Setibanya di lokasi, petugas mendapati sang anak dikunci di dalam kamar oleh ibunya yang tengah berada di luar rumah. Di kamar tersebut, petugas mengamankan sebuah hanger dan pisau dapur yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban. Selanjutnya pelaku diboyong ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut. Diketahui pelaku melakukan hal tersebut agar sang suami membuka blokir nomor ponselnya karena tengah bertengkar. Tadi di kantor kita interogasi sang anak, memang benar anaknya mengakui bahwa si ibu atau bundanya sering melakukan kekerasan kepada si anak. Dan tadi memang benar sesuai dengan video tadi, rambutnya dijambak dan dibantingkan ke kasur, kemudian dipukul menggunakan hanger baju, sehingga tadi kita melihat langsung luka lebam di bagian paha kaki si anak. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma dan luka lebam di tubuh. Dan hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aksi pembobolan kotak amal di sebuah masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku yang berpura-pura melaksanakan sholat asar ini membawa kabur uang tunai jutaan rupiah. Pemirsa, ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Sampai jumpa. Berpura-pura sebagai jamaah, seorang pria mencuri kotak amal masjid di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati sebuah celengan masjid yang terletak di sudut pintu keluar. Setelah memastikan situasi aman dan sepi, pelaku langsung beraksi dengan mencongkel gembok dan mengambil uang lalu dimasukkan ke dalam jaketnya.
Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan uang tunai jutaan rupiah dan mengendarai sepeda motor yang digunakan. Aksi pembobolan ini baru terungkap setelah pengurus masjid turun ke lantai 1 usai mendengar suara gesekan besi. Saat tiba di lantai 1, pelaku sudah kabur. Pengurus masjid pun memutar rekaman CCTV dan mendapati aksi pelaku yang mencongkel dan membawa kabur uang di dalam kotak amal. Karena dia itu kayak menyembunyi dari CCTV, makanya dia begini standnya. Dia balik ya. Iya. Tapi mungkin dia menggunakan besi atau alat apakah? Karena kami yakin, sangat yakin ya, itu gemboknya celengan itu termasuk yang sangat kuat. Aksi serupa sudah 5 kali terjadi di masjid ini dan berharap polisi segera menangkap para pelaku yang dianggap sangat meresahkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Rizky Ananda, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini disergap tim Reskrim Polsek Sukarame saat sedang asik bermain judi online. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan senjata api rakitan dari dalam tas milik pria berusia 34 tahun itu. Pelaku mengaku senjata api rakitan tersebut didapatkan dari rekannya yang digadaikan kepadanya. Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa badik dan 1 buah ponsel yang di dalamnya terdapat 5 akun judi online. Penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang resah dengan adanya praktik perjudian online di bengkel tersebut. Pelaku diamankan ke Polsek Sukarame, sementara rekan pelaku sebagai pemilik senjata api rakitan tersebut dalam pengejaran polisi. Seorang perempuan paruh baya yang juga sebagai pemilik toko sembako menjadi korban pencurian dan kekerasan saat hendak pergi ke pasar di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Pelaku melakukan kekerasan dengan cara menyayat tangan korban dengan cutter. Korban yang tak berdaya langsung tergeletak lesu, sementara pelaku kabur membawa tas korban. Diduga pelaku sudah membuntuti korban sedari ia keluar rumah. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian Polsek Batu Nunggal langsung menuju TKP mengejar pelaku. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pria lanjut usia berinisial T menjadi pusat kerumunan warga. T diikat kedua tangannya karena kedapatan maling burung di sangkar yang berada di dalam pekarangan rumah warga. Warga mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di sekitar pemukiman sebelum akhirnya kepergok mencuri. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Buser Polsek Durensawit yang menyambangi lokasi mengamankan pelaku ke Polsek Durensawit berikut barang bukti curian.